Kembali lagi di channel kita, Asnikom ya, Asnikom Teknologi. Maaf, meja saya berantakan. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan servis speedometer aero digital ya, yang kena sunburn. Nah, lihat, kelihatan LCD-nya seperti ini. LCD-nya seperti ini, kena sunburn. Nah, tampilannya seperti ini sebelum kita reparasi. Ini dia, agak ini ya, agak silo tutupin. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya, hilang ya. Di sini saya akan perbaiki dengan cara ganti Polaris ya. Nah, ganti Polaris, cara memperbaikinya mudah. Yang pertama, kalian harus angkat timah satu-satu dari sini. Sama ini dia. Nah, ini kaki-kaki ini harus diangkat pakai sedotan timah dengan ini ya, alat ini ke solder. Nah, di sini setelah diangkat ini, terus lem di sini dibersihkan ya, jangan dulu diangkat dari prem ini. Oke, kita satu-satu dulu, kita angkat dulu ini si timah ini, tapi harus rapi ya. Dari video ini saya akan skip, tapi saya memberikan contoh beberapa contoh, tapi videonya nanti akan saya skip. Kenapa? Karena terlalu lama, karena benar-benar harus rapi ya, harus rapi. Ini saya berikan contoh seperti ini. Sorry, kelihatan ya teman-teman? Kelihatan lah. Nah, ini kita biarkan dulu meleleh. Kita meleleh, kita sedot pakai ini. Satu kali lagi sampai benar-benar kaki ini bisa goyang ya, biar nanti mengangkatnya enak, gampang. Kita coba apakah kakinya goyang. Ya, udah bisa. Sorry. Nah, seperti ini. Pokoknya ini sampai bisa goyang, enggak seret atau enggak apa ya, enggak keras ya. Kalau keras berarti masih nempel. Kalau kakinya nggak bisa goyang berarti nempel, masih nempel. Oke, di sini saya akan skip videonya karena terlalu lama. Oke, setelah selesai, ini udah saya selesai angkat ya kaki-kaki LCD-nya. Sekarang kita coba angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Alhamdulillah sudah terangkat ya. Usahakan si kaki-kaki ini rapi ya. Nanti ada beberapa yang lubangnya masih ketutup, nanti kita rapikan. Oke, langkah selanjutnya yaitu membersihkan lem ya. Di sini saya biasanya dicoba dulu pakai pinset. Kalau misalkan menggunakan pinset nggak bisa, baru saya menggunakan teknik. Oke, ini saya kasih alas supaya kaki-kakinya nggak bengkok. Nah, ini lemnya, biasanya saya coba dulu pakai pinset ya, kita tarik. Jangan langsung ditarik ya, dari premnya si LCD-nya. Ini lemnya harus benar-benar bersih ya. Kalau misalkan ditarik, ada resiko LCD pecah, itu pasti. Karena ini lemnya lumayan keras, lumayan susah buat diangkatnya. Nah, misalkan kalau kalian ragu-ragu, saya sarankan sebaiknya ya serahkan ke
yang sudah biasa atau ahlinya ya, kecuali mau menanggung resiko sendiri. Tapi menurut saya ya, alangkah lebih baiknya diberi serahkan kepada yang sudah biasa, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kayak LCD pecah, bahkan bisa jadi mati total. Itu kan hal-hal yang tidak diinginkan ya pastinya. Nah, buat kalian yang punya masalah seperti ini, bisa ikuti tutorial ini atau bisa kirimkan speedometer kalian, bentuknya gini aja bersama ini kayak tadi, kirimkan ke sini, ke tempat kita ya, nanti kita bantu, kita kerjakan, barang sampai kita langsung eksekusi, besoknya kita kirim ulang. Motonya gitu, sampai eksekusi, besok kirim ulang. Kalau untuk sunbird ya beda cerita. Kalau mati total saya memerlukan waktu lumayan lama, maksimalnya 3 hari buat analisa ya kerusakannya di bagian mana. Kalau untuk cuma sunbird ya 1 hari bisa selesai. Bahkan kalau yang dekat ya di sekitaran Purwakarta, Jawa Barat ya, bolehlah datang dan bisa ditunggu. Dan untuk estimasi pengerjaan, kalau di video kan saya banyak yang skipnya ya. Kenapa di poin-poin yang lama-lamanya saya skip? Karena ya tidak memungkinkan juga untuk di shoot, yang pasti akan membosankan. Karena pengerjaannya ya itu aja kayak tadi. Pas proses pengangkatan itu saya skip, saya hanya kasih contoh beberapa aja. Tujuannya ya supaya nggak lama di durasi. Oke, kita bersihkan lem kiri kanan. Hati-hati ya, jangan sampai LCD-nya pecah. Pastikan lemnya dulu bersih, setelah itu baru diangkat. Kalau misalkan belum bersih, jangan coba-coba dipaksa diangkat ya. Oh ya, tadi salah satunya selain lem, selain harus ngangkat kaki, maksudnya harus ngangkat timah dari setiap kaki-kaki speedometer ini, hal yang harus diperhatikan juga ke panas, tingkat atau panasnya solder ya. Jangan sampai terlalu panas, jangan sampai kurang panas ya. Harus pas temperaturnya. Kenapa demikian? Kalau misalkan terlalu panas, si prem di bawahnya, si prem ini di bawah ini itu akan meleleh dan itu akan mengunci kaki LCD. Jadi agak sulit ya nantinya buat ngangkatnya. Harus lama lagi waktunya. Kalau dipaksa diangkat ya resiko itu LCD pecah. Makanya saya sarankan, jika kalian ragu-ragu, lebih baik bawa atau serahkan kepada yang sudah biasa. Kalau mau bereksperimen dengan resiko ditanggung sendiri, ya silahkan. Simak video ini. Nah, yang paling rumit itu ini ya, proses di lem. Kayak ini kan satu, si kaki LCD-nya ngangkang. Oke, biarin aja. Kita pindah. Yang sulit dibikin terakhir. Ini
tersebut lemnya paling sulit, kita bikin di terakhir aja. Nah, pas proses ini benar-benar harus ekstra hati-hati ya. Ekstra hati-hati. Sama sedikit aja bisa berakibat fatal. Push. Di proses ini bisa sekali nih sampai ngangkang ke atas. Oke, kita lanjut. Oke, saya gunakan pisau cutter buat mutusin ininya supaya tidak saling berdempetan. Wow, luar biasa, susah sekali lemnya. Saya biasanya menggunakan metode ini. Kenapa? Sebenarnya ada cara cepat, disiram bensin ya. Disiram bensin, bukan disiram sih, lebih tepatnya dikasih bensin. Tapi saya lebih suka cara ini. Kenapa? Pertama, kalau disiram bensin ada resiko masuk ke backlight atau ke plastik backlight ya, lebih tepatnya bukan lampunya, ke plastik backlight. Nah kalau udah masuk di situ biasanya suka cacatnya, nanti kayak ada ilernya hasilnya. Makanya saya lebih suka di manual aja ini. Kalau misalkan susah seperti ini ya terpaksa pakai bensin. Selama ini masih mudah ya tetap saya usahakan manual, nggak pakai bensin. Tapi kalau misalkan udah tingkatnya agak sulit, terpaksa pakai bensin. Oke, saatnya kita angkat. Nah, ini ada pengunci 1, 2, 3, 4. Penguncinya kita kesiniin ya, mohon kelihatan nggak? Kelihatan lah ya, gini aja penguncinya kesiniin, kita angkat pelan-pelan. Usahakan gunakan medianya dari plastik ya. Ini saya juga bekas sendok es krim. Dan jangan dari besi atau semacamnya, usahakan dari plastik. Nah ini kan masih ada lem nih, sorry. Nah itu kalau dipaksa LCD bisa pecah. Nah makanya kita bersihkan perlahan, jangan sampai LCD pecah. Karena kalau udah pecah LCD, harganya itu 85% dari harga speedometernya baru. Harga LCD-nya saya biasa jual kalau sama pasang terima jadi itu 550. Di video sebelumnya, sekarang lagi ada kenaikan. Kalau di video sebelumnya masih
450. Karena nggak tahu, saya tiba-tiba distributor naik harganya, jadi mau nggak mau saya juga ikut naik. Kuncinya telaten, sabar, jangan terburu-buru. Kuncinya aja itu. Kalau misalnya kita terburu-buru, ya resiko itu tinggi. Sabar, soalnya ini emang kalau sujonnya saya gitu ya, ini dibikin supaya emang nggak bisa diperbaiki, makanya dibikin sulit. Tapi ya orang Indonesia pastilah istilahnya ada aja caranya gitu, uniknya gitu di Indonesia, ada aja caranya. Oke, kalau yang ini terpaksa saya menggunakan bensin, harus hati-hati jangan sampai kena ke backlight. Kenapa saya menggunakan bensin? Karena ini emang sulit ya, susah, kakinya nempel sampai dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enggak. Bismillahirrahmanirrahim. So, sebelah sini udah berhasil. Tinggal sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum. Sabar, jangan dulu buru-buru. Masih belum bisa diangkat. Kita coba lagi secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, perhatikan juga di sini. Kalau misalkan nggak bisa diangkat, nah tadi yang saya bilang ini soldernya terlalu panas. Ya berarti di sini masalahnya. Oke, kita bersihkan lagi. Ada beberapa kaki yang kunci ya, ini yang kunci. Perhatikan juga di kaki bawahnya ini, jangan terlalu fokus ke atas juga. Tekan kaki di bawahnya juga, takutnya kekunci. Terkuncinya gara-gara apa sih kalau kayak gitu ya? Yang pertama yang tadi saya bilang, solder terlalu panas sehingga plastik di bawah, plastik ini itu meleleh. Oke, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mentok. Kita perhatikan lagi apa penyebabnya bisa masih mentok. Masih mentok. Kita perhatikan lagi, kita bersihin lagi. Nah ini satu kunci, ini kunci.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah bisa diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ganjal dulu. Oke, biar ini mudah bisa diangkat. Masih belum bisa. Ada yang masih nyangkut ya. Nah, kenapa tadi saya bilang maksimal itu 3 jam ya. Pas proses ininya nih yang paling lama. Ada 2 proses. Proses ini sama nanti pas polaris ya. Pas pelepasan polaris. Di sana juga sama, kita harus membersihkan lem. Ini yang paling lama. 2 proses ini. 3 proses. Yang pertama itu mengangkat kaki LCD ini dari PCB, itu memakan waktu lumayan, masih keras, bisa dipaksain. Oke, kita coba turunin lagi, kita cek lagi, kita coba sebelah sini angkat. Kemudian ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelah sini nggak ada kendala, udah bisa. Tinggal sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bisa juga keangkat. Oke, kita angkat pelan-pelan, kiri kanan. Nah, kayak gini. Emang penyebab itu susah apa ya? Ya inilah, kayak ini yang menyebabkan susah. Karena soldernya terlalu panas. Lebih tepatnya sih si kaki timahnya itu yang tadi itu terlalu terlalu tipis. Oke, sekarang udah kebuka, saatnya ke tahap yang selanjutnya, yaitu ganti polaris. Kita ganti media dulu. Ini bagian khusus air. Untuk bersihkan lemnya saya menggunakan cairan khusus ya. Cairan khusus untuk lepas polaris. Oke, sekarang kita lepaskan polaris bawahnya. Yang kenanya itu yang bawah. Oke, kita pakai cutter dulu sedikit untuk celah masuk cairan polarisnya. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Proses ini harus hati-hati, harus benar-benar hati-hati. Cuma salah sedikit akibatnya fatal. Udah dikasih cairan itu gampang tuh kan, ini cairan khusus, ini agak seret, kita kasih lagi. Nah, gampang lagi. Nah, ini ada lemnya sebetulnya, nanti saya liatin ya. Tapi harus ditunggu ya, kurang lebih 5 menit. Pas nunggu lemnya
lepas dari ini, dari apa namanya, dari kacanya. Saya skip ya, nanti dilanjut lagi pas proses pembersihan. Maaf ya, video ini terlalu banyak di skip. Kenapa? Karena emang perlu waktu untuk ditungguin juga. Terus kurang lebih 5 menit sih nunggunya. Oke, udah kecopot dengan gampang ya, karena kita pakai cairan ini. Kalau manual itu agak susah ya kalau tanpa cairan. Oke, sekarang kita kasih cairan di sini buat lemnya ya, buat lem supaya copot. Biarin aja, ini aman ya buat LCD. Cairan khusus kalau menggunakan air ataupun bensin lebih parah, bisa masuk ke sela-sela LCD, sangat tidak direkomendasikan. Minyak kayu putih kurang bagus kalau menurut saya. Ini cairan khusus buat ini, buat membersihkan lem. Kayak air biasa, cuma nggak tahu bahannya atau dari apa saya beli cairan khusus ini. Oke, kita biarkan beberapa menit, kurang lebih 5 menit. Videonya saya skip. Videonya saya skip ya. Oke teman-teman, sepertinya cukup. Ini lemnya kita tarik. Nah ini dia lemnya, ini dia. Ini dia lemnya. Semua ternyata. Ya kita usahakan. Ini lemnya ya, belum kecil. Saya buang dulu airnya. Saya rasa terlalu. Oke, sekarang kita bersihin lemnya. Oke. Ini lemnya ya, kalau pakai cairan gampang ya. Kita bersihin.
Oke, kita lap tampilan LCD-nya. Oh sorry, LCD-nya. Buat videonya malam-malam. Sorry ya, meja berantakan, kelihatannya kurang enak dipandang. Lagi males beres-beres. Oke, ini dia hasilnya. Kita cari sudut negatifnya. Nah, seperti ini. Patokannya ini ya. Seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini berarti. Dari sini ganti lagi medianya, saatnya kita pasang polaris. Kameranya sorry ya, kurang apa ya, maklum, kamera murah, kamera handphone, jadi kurang sempurna. Oke, kita gunakan microfiber untuk angkat debu dari sini. Angkat debu dari si LCD ini ya, karena nggak boleh ada debu sedikit pun. Kalau ada debu nanti jadi nitik. Oke, oops. Oke, saatnya kita pasang polaris sebagai pengganti polaris sebelumnya yang kita buka. Oke, perhatikan dulu. Berarti terlalu naik. Kita buka lagi karena terlalu naik. Kalau masih baru masih bisa dibuka, tapi kalau misalkan bahwa udah nempel itu masih sulit dibukanya. Sorry, masih belum bisa. Oke, lanjut. Ini harus pas.
paling sulitnya itu di proses pengepasan ini, itu paling sulit menurut saya ya pribadi. Pasti saya lama di sini ngepasinnya, beberapa kali bongkar pasang. Harus simetris ya, harus pas, kesini jangan kurang, kesini jangan lebih, jadi harus pas. Oke, sekarang saatnya kita buangin anginnya, kita angkat. Sekarang baru kita fokus di sebelah ya, patokannya tengah, kita tengah bikin netral, kita angkat lagi. Kalau teknik saya seperti ini, tengah dulu. Kalau misalkan dari ujung nggak bisa, susah, pas patokannya tengah. Kalau tengah udah oke, nah kayak gini baru kita pasang. Lanjut, kita lagi terus sampai benar-benar mentok, sampai mentok. Oke, ini harus hilang titik ini. Titik ini akan memutih ya nantinya, di tampilan LCD itu akan putih. Jadi teman-teman, intinya ya, ini itu enggak semudah yang dibayangkan gitu aja intinya ya. Jadi intinya kalau misalkan ragu itu usahakan jangan dilanjut ya, jangan dilanjut. Lebih baik cari di tempat di daerah teman-teman yang bisa, atau tukang servisnya. Oke, ada debu, kita bersihkan dulu. Halo YouTube, sorry semalam habis baterai, jadi dilanjut hari ini ya, dilanjut di siang harinya. Sebab kemarin habis baterai, sorry malam, maksudnya malam habis baterai, jadi dilanjut. Kemarin kan sampai di pemasangan Polaris ya, ini udah terpasang, Polarisnya udah terpasang, tinggal kita pasang ke mesinnya atau ke prem. Ngerapa dulu bro. Semalam habis baterai, jadi nggak dilanjut, saya putusin lanjut nanti kalau baterai udah terisi. Nah sekarang kita pasang, ini kan ada kayak apa, lekukan ya, patokannya ke sini. Di LCD-nya juga sama, ada lekukan, patokannya gini. Terus harus masuk ya, setiap kaki ini, setiap kaki ini harus masuk ke sini, ke lubang-lubang di sini. Oh iya, kita bersihin dulu ininya, bawah ininya, ini kan agak sedikit ini ya, kurang enak. Kita bersihin dulu, di trik aja pelan-pelan.
sebetulnya langsung juga nggak apa-apa, cuma ya kerapihan lah. Kita masukin. Ini masih ada lem, kita buang lemnya. Oke, kita pasang. Oke, udah masukin pelan-pelan ya. Sebelah sini sudah, sebelah lagi kita pasang, sebelah sini sudah. Oke, kita lanjut pemasangan ke rem ya, ke mesin motherboard, sorry. Ke mesinnya kita pasang. Oh sorry, ini ada beberapa kaki yang memang harus kita benerin dulu karena lubangnya itu ketutup. Jadi kita benerin dulu di sebelah sini. Kita benerin dulu. Kalau misalkan lubangnya kurang itu biasanya menghambat proses pemasangan ya, dari pemasangan LCD ke motherboardnya ini. Makanya saya selalu sarankan kalau seandainya ragu, lebih baik serahkan ke yang bisa ya, atau yang sudah biasa. Kecuali mau belajar, gagal itu wajar, namanya juga belajar, boleh. Nah kalau misalkan sedotan timah udah nggak bisa, berarti ininya penuh. Kita buang dulu. Itu suatu kepastian pasti penuh. Makanya kenapa saya bilang pas proses pengangkatan ini lama, karena hambatnya itu kadang dari sini, dari sedotan timahnya ini penuh, kadang dari situ. Intinya kalau di dunia speedometer ini ya, speedometer atau perbaikan speedometer, kuncinya tenang, jangan terburu-buru, santai aja. Karena kalau terburu-buru bahaya juga. Akhirnya kan si speedometer malah jadi rusak nantinya. Kadang hal-hal sepele seperti ini
yang bikin lamanya. Oke, kita lanjut angkat steamernya yang ini sempurna. Sebelah sini belum ada satu, dua. Ini yang harus kita angkat dulu. Oke, kita dapat dua. Ini dulu lalu itu harus dipancing. Oke, sekarang kita lanjut pasang. Udah masuk, tinggal ini. Bisa masuk. Masalahnya tinggal beberapa poinnya, salah satunya baru ketemu lagi. Ini ada yang belum sempurna, jadi lubang itu belum sempurna, masih ketutup timah. Nah, jadi kita angkat lagi. Oke, setelah dirasa cukup, kita pasang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kalau misalkan lubangnya udah sempurna ya gampang. Nah, sekarang kita tinggal solder satu-satu. Awas pas ketika penyolderan ini kaki yang satu dengan yang lainnya jangan sampai bersentuhan atau menyatu ya, harus tetap terpisah. Kita solder satu-satu. Artinya agak sangat banyak ya kalau untuk aerok ini, tapi yang menurut saya aerok yang paling mudah sih dibanding speedometer yang lain. Cuma ya itu kendalanya, kakinya itu banyak.
Aerox sama Lexi itu sama. Aerox sama Lexi itu sama. Nah, nanti samanya itu di speedometernya ya. LCD-nya sama, cuma beda di PCB. Ya, PCB-nya itu beda di mesin ininya. Tapi kalau bentuk hampir sama. Kalau bentuk hampir sama, tapi cara kerja beda. Tapi kalau untuk LCD-nya sama dengan Lexi. Oke, udah selesai. Kita cek satu-satu kaki-kakinya ada yang nyambung. Enggak. Udah, mari kita cek. Cek. Menggunakan arus 12 volt. Balik. Menggunakan arus 12 volt. Jauh dulu. Ini dia hasilnya teman-teman. Silau saya tutupin. Ini dia statusnya down ya. Alhamdulillah udah selesai. Jangan lupa like, subscribe channel ini ya. Di sini kita akan bahas tentang speedometer laptop dan laptop ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.